Kalau orang tua kita menyuruh kita anaknya untuk tetap stay di rumah, berarti ada kemungkinan mereka itu punya firasat yang nggak enak ya guys. Apalagi di cerita kali ini yang aku akan bawakan itu kondisi anaknya dalam keadaan yang belum sehat dan dia melanggar guys aturan dari orang tuanya untuk tidak keluar rumah, dan siapa sangka dengan dia melanggar itu akan menjadi akhir yang menyedihkan bagi orang tuanya. Nah, jadi ceritanya Rita ini punya 3 sahabat, kita sebut saja Rita, Rio, dan Dava. Jadi mereka itu tinggal di Merauke sana, tepatnya di Pulau Papua. Untuk rumahnya itu memang saling berdekatan ya guys, jadi udah bertetanggaan. Nah, dengan bertetanggaan itu mereka udah sering main ya setiap hari. Jadi mulai dari berangkat sekolah sampai bermain pun mereka sering melakukannya. Jadi bertiga itu udah sahabat karib banget lah ya. Suatu ketika mereka berempat itu mempunyai rencana untuk pergi memancing. Apalagi sungai yang mereka akan datangi itu airnya masih jernih banget, dan memang sungai di sana itu terkenal luas ya, dan arusnya tenang. Ingat di sini konteksnya arusnya tenang karena di situ akan berhubungan dengan cerita yang setelah ini aku bawakan. Nah, saking banyaknya ikan di sungai itu, bangau pun bisa menangkap ikan ya guys. Jadi untuk sungainya itu udah luas, sejuk. Kalau hoki pun bisa melihat bangau menangkap ikan. Singkat cerita, tibalah di hari yang disepakati untuk pergi memancing. Tapi tiba-tiba Dava itu mengirim pesan di grup. Dia bilang seperti ini, guys sorry ya, hari ini aku nggak bisa ikut kalian memancing karena ibuku melarangku pergi keluar rumah. Nah, Rio dan Rita yang membaca pesan dari Dava pun membalas, oke Dava, nggak apa-apa, jaga kesehatan ya. Nah, di sini udah mulai bingung kan ya, kok tiba-tiba jaga kesehatan, emang Davanya itu kenapa? Nah, jadi Dava ini memang habis pulang dari rumah sakit, dia baru selesai di opname guys, karena Dava ini sakit malaria. Nah, akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk berangkat ke sungai pukul 10 pagi. Jarak antara rumah ke sungai itu pun nggak terlalu jauh ya, hanya membutuhkan waktu 15 menit saja dengan berjalan kaki. Sesampainya di sungai, mereka mulai deh memancing. Ditunggu lama, ikannya pun belum ada satu yang nyantol. Disitulah mereka mulai menyadari hari itu berbeda dari hari biasanya. Karena kan sungai itu terkenal luas ya guys, dan situ banyak ikan. Jadi bangau pun bisa menangkap ikan di sungai itu. Karena di situ hari mulai sore dan belum ada satu ekor pun ikan yang berhasil mereka tangkap, akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat. Dita dan Liza yang udah kecapean memutuskan untuk beristirahat dulu, dan dia mengajak Rio, tapi si Rio di sini menolak. Dia bilang, kalian duluan saja, aku lagi asik mancing nih. Nah, Rita pergilah ke tempat peristirahatan, dan di situ Rita dan Liza mulai memakan bekal yang dia bawa dari rumah. Tapi tiba-tiba si Liza itu ngerasain ada yang ngelus rambutnya, ada yang ngelus kepalanya. Nah, disitulah Liza mulai kaget ya, mulai deg-degan, dan Liza menoleh ke belakang. Ternyata yang datang adalah si Dava. Rita yang melihat Dava bertanya, loh Dava, kamu kok ada di sini? Bukannya kamu gak boleh keluar ya sama ibumu? Dava hanya menjawab, iya nih aku di rumah sendirian. Ibuku pergi ke kebun, jadi aku susul kalian deh ke sini. Dan untuk backgroundnya si Dava ini, Dava itu memang anak tunggal ya guys. Dia hanya tinggal berdua dengan ibunya. Ayahnya si Dava ini udah berpulang, udah almarhum sejak Dava masih SD. Nah, Rio yang melihat Dava ada di sungai dan berbincang dengan Rita dan Liza pun akhirnya nyamperin lah. Dia duduk dan dia bilang, capek banget, belum ada satu ekor pun ikan yang berhasil aku tangkap. Dan Liza pun nawarin lah makan untuk si Rio biar nggak kelaparan. Dan Liza itu bilang, guys gimana kalau kita habis makan main aja yuk, kita buat rakit buat dimainin di sungai. Nah, singkat cerita, rakit yang mereka buat itu udah selesai. Jadi rakit ini digunakan untuk melompat dan terjun bebas ke sungai. Jadi di sini mereka dibagi 2 kelompok, ada si Liza dan si Rio, dan Rita dan si Dava. Nah, gunanya apa? Gunanya biar saat mereka meloncat, rakit yang mereka naiki itu tidak bergoyang. Nah, yang pertama Rita dan Dava memegang rakit, Liza dan Rio bagian melompat, jadi mereka bergilir ya. Tibalah si Dava saat mulai melompat, bersiap dan berlompat. Si Dava ini
muncul ke permukaan sungai, guys. Nah, melihat Dava yang nggak segera muncul ke permukaan, Liza dan Rita pun menimpa Dava, cepet naik, giliran kami mau melompat, dia bilang seperti itu. Ditungguin beberapa menit, belum muncul. Disitulah mereka udah mulai panik. Akhirnya mereka pun lompat ke sungai untuk mencari si Dava. Sebenarnya ya, sungai tempat mereka memancing, bermain tadi itu nggak dalam, guys, hanya sebatas dada. Dan untuk arusnya pun masih tenang kan. Di konteks pertama kan aku bilang arusnya tenang. Nah, disitulah mereka udah mulai panik banget karena azan maghrib pun sudah berkumandang. Rita dan Liza memutuskan untuk pergi ke rumah Dava, sedangkan Rio memutuskan untuk pergi ke rumah kepala desa untuk mencari bantuan. Sesampainya di depan rumah Dava, di situ sudah ada Bu Asih, dan Bu Asih bertanya, Liza di mana Dava? Bu Asih yang melihat Liza dan Rita menangis, disitulah perasaan Bu Asih nggak enak. Akhirnya Bu Asih jatuh pingsan. Nah, melihat Bu Asih jatuh pingsan, Rita dan Liza pun berteriak minta tolong. Tolong, tolong. Akhirnya datanglah tetangga samping rumah Bu Asih itu untuk menolong Bu Asih mengangkatnya, membawanya ke dalam ruang tamu. Yang menolong Bu Asih tadi itu namanya Pak Sumar, dan disitulah Pak Sumar bertanya, ini ada apa? Kenapa Bu Asih tiba-tiba pingsan? Disitulah kami bercerita sambil menangis ya tentang kejadian Dava yang tenggelam, mulai dari Dava datang sampai tenggelam. Nah, disitulah akhirnya Pak Sumar, Rita, dan Liza memutuskan untuk pergi ke sungai mencari Dava, dan untuk Bu Asih ini masih dijagain sama istri dan anaknya Pak Sumar. Nah, disitu Pak Sumar minta bantuan warga juga untuk mencari Dava, dan di sana sampainya di sungai, di sana sudah ada Rio dan kepala desa serta warga lainnya. Disitulah mereka mulai mencari Dava. Nah, waktu berlalu, akhirnya malam, Dava masih belum ditemukan. Akhirnya warga bilang kepada Rita, Liza, dan Rio untuk kalian pulang dulu, karena kan kalian masih bajunya dalam keadaan basah kan, guys, masih belum pulang, takut dicari keluarganya juga gitu. Akhirnya warga nganterin lah mereka bertiga ke rumah. Sesampainya di depan rumah, di depan teras sudah ada ibu dan bapaknya Liza mondar mandir khawatir ya. Nah, disitulah warga mengantar, dia bilang, Pak, Bu, biarkan Liza istirahat dulu, kasihan bajunya masih dalam keadaan basah, biar kami menceritakan apa sebenarnya yang terjadi, kenapa Liza pulang larut malam dengan keadaan baju yang basah. Di depan kamar, Liza udah mengganti bajunya yang basah dan pintu kamarnya diketok. Ternyata yang datang adalah ibunya. Dia hanya mengelus punggung Liza dan berkata, yang sabar ya nak, semoga Dava ditemukan dengan keadaan yang selamat. Pencarian pun terus berlanjut sampai waktu hari kelima. Nah, belum ada tanda-tanda Dava ditemukan. Nah, saat pencarian itu, Liza ini bermimpi, guys. Dia bermimpi ada yang mengetok pintunya sebanyak 5 kali. Dan mimpi itu terus berulang dari hari pertama pencarian Dava sampai hari kelima. Dan mimpinya itu selalu sama, mulai dari waktu, tanggal, dan jam dinding pun sama. Nah, di hari kelima ini, akhirnya Liza memutuskan untuk membuka jendela. Siapa nih yang ketok-ketok pintu? Selama 5 hari kan mimpinya sama, guys. Dan disitulah Liza mengintip. Ternyata yang ketok-ketok pintu adalah Dava. Di dalam mimpi itu, aku udah manggil Dava sambil menangis. Dava, sayup-sayup. Rita mendengar Dava berucap, tolong bantal aku. Disitulah Liza langsung kebangun karena pagi pun tiba. Nah, Liza yang bermimpi selama 5 hari dengan mimpi yang sama dan terakhir mimpi bertemu Dava, akhirnya memutuskan untuk berceritalah ketiga sahabatnya. Nah, di situ mereka bertemu dan Liza lah bercerita lah ya, mulai dari mimpinya sampai bertemu Dava. Nah, mendengar cerita Liza, teman-temannya ini pun kaget, guys. Dia bilang, kok mimpi kita sama ya Liza? Nah, karena tiga sahabatnya udah mulai mimpi yang sama ya, selama 5 hari berturut-turut mimpi sama, akhirnya mereka memutuskan untuk memberitahu Ibu Asih. Setelah keadaan mulai kondusif, akhirnya si Rita memberanikan dirilah bercerita ke Ibu Asih, mulai mimpinya selama 5 hari berturut-turut dan
terakhir bertemu dengan Dava yang meminta bantalnya, tolong bantal aku. Dava kan bilang seperti itu. Bu Asih yang mendengar cerita mereka berlarilah ke kamar Dava dan Bu Asih membawa bantal kesayangan Dava. Di situ Bu Asih bilang, tolong bawa aku ke sungai, dan mereka minta bantuanlah ke Basinin. Basinin ini memang terkenal bisa berkomunikasi dengan makhluk di luar, makhluk astral lah ya, makhluk di dunia lain. Sesampainya di sungai, Bu Asih bertanya kepada mereka di mana terakhir kali Dava melompat ke sungai. Karena sesuai dengan permintaan Basinin berpesan untuk taruhlah bantal Dava di atas sungai terakhir kali Dava melompat. Nah, akhirnya yang turun ke sungai itu Rio dan Pak Sumar. Di situ mereka bawa bantal dan menaruh bantal kesayangan Dava di atas sungai terakhir kali Dava melompat. Saat penaruhan bantal, di situ udah mulai ada gelembung kecil-kecil yang bermunculan dari sungai. Nah, Rio dan Pak Sumar yang melihat gelembung di dalam air udah mulai bermunculan banyak, akhirnya memutuskan untuk menyingkir. Dan disitulah mereka terkejut karena Dava muncul ke permukaan sungai, dan di sana warga terkejut guys karena Dava itu kondisinya masih utuh dan tidak berbau sama sekali padahal sudah 5 hari tenggelam di sungai. Dan akhirnya jasad Dava dievakuasi ke rumah duka dan dikebumikan dengan layak. Nah, gimana cerita yang aku bawakan hari ini? Mungkin ya guys, kalau Dava tidak keluar rumah dan mematuhi ucapan dari ibunya, mungkin kejadian ini tidak akan pernah terjadi. Tapi lepas dari itu semua, yang namanya takdir juga tidak ada yang tahu.